Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemali Neker dengan NIM 22087126 dari Departemen Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi kewirausahaan. Yang pertama kita bahas adalah soal pengelolaan usaha, mulai dari perencanaan. Satu hal yang harus dipahami berisi tentang misi usaha, usulan-usulan operasional, termasuk rincian-rincian strategi, dan peluang-peluang yang mungkin diraih marketplace yang mungkin bisa Anda jadikan suatu daerah kekuasaan. Ini merupakan bagian-bagian yang harus masuk dalam olah rencana ketika Anda ingin membuat suatu usaha. Fungsi dari perencanaan itu sebagai untuk pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan Anda sebagai pengambil kebijaksanaan sendiri. Rencana pengelolaan usaha yang sudah didesain itu sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar ataupun dari dalam. Membuat proposal merupakan manajemen usaha, pemasalahan produksi dan fraksional dan terakhir keuangan perusahaan. Sekarang kita masuk ke pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan pada prinsipnya adalah bagaimana Anda bisa menghasilkan sumber-sumber dana yang kemungkinan bagaimana pada akhirnya Anda bisa memanfaatkan dan mengolah dana-dana yang didapatkan. Bagaimana pula Anda bisa mengendalikan pada akhirnya Anda bisa memanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang didapatkan. Proses dari sumber dana Anda peroleh mulai dari awal sampai akhir, sampai nilai bisnis dan keuntungannya terlihat. Itu adalah namanya pengelolaan keuangan. Ada 3 aspek yang harus Anda yakini dan Anda pahami dalam konsep keuangan. Yang pertama adalah sumber dana atau keuangan lembaga. Kedua, dana cadangan atau dana laba. Dan ketiga yaitu dana eksternal, yaitu dana dari orang lain. Dan terakhir, dana ventura atau dana dari perusahaan yang ingin menginvestasi dananya ke perusahaan-perusahaan kecil. Sekarang kita masuk ke pemasaran. Pemasaran adalah persoalan bagaimana suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari jenis-jenis bisnis yang ditempuh. Pemasaran ini menjadi bisnis yang berkelanjutan yang mendatangkan keuntungan di kemudian hari. Pemasaran ini merupakan kegiatan meneliti banyak hal. Jadi, Anda yakini ini adalah untuk melihat kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Menghasilkan barang atau jasa, artinya yang digarisbawahi itu menghasilkan produk. Dan selanjutnya, menentukan harga yang cocok untuk area atau daerah tertentu. Dikarenakan belum tentu harga di kota besar itu disamakan dengan harga di daerah, meskipun produknya yang sama. Kemudian, mendistribusikan barang dan jasa, atau flash, dan terakhir promosi. Terkait dengan pemasaran, minimal ada 5 hal yang menjadi pertimbangan Anda untuk melihatnya, yaitu yang pertama, kebutuhan konsumen, yang kedua, produk, yang ketiga, harga, yang keempat, tempat, yang terakhir adalah promosi. Masuk ke strategi pemasaran. Yang pertama mulai dari perencanaan pemasaran, yang kedua make marketing, dengan yang terakhir giat pemasaran atau usaha baru, mulai dari mencari peluang pasar, mencari tempat, mencari banyak barang yang dibutuhkan, dan target yang dicapai. Bicara soal strategi pemasaran, pemasaran diawali dengan perencanaan, yaitu
Apa yang harus Anda perencanaan penalaran mulai dari penentuan kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Sebagai wirausaha, kita harus melakukan riset pasar, apa saja kebutuhan dari konsumen. Hanya itu yang dapat saya simpulkan dari video yang Bapak berikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.